Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang maha baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari terkasih, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat sebuah judul yang saya buat di sini, yaitu Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan para ahli. Sebuah tanggapan atas kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengikutsertakan ormas keagamaan dalam pengelolaan pertambangan. Inilah kira-kira judul yang mau kita lihat bersama dalam sesi ini. Saudara-saudari, belakangan ini hingga hari-hari ini di berbagai media diberitakan di sana tentang kebijakan atau keputusan Presiden Joko Widodo yang melibatkan atau mengikutsertakan ormas keagamaan untuk pengelolaan pertambangan. Maka di sini saya mengajak kita untuk melihat apa itu agama sebenarnya, atau agama itu apa. Setelah kita mengetahui agama itu apa, lalu kita diajak untuk menemukan jawaban. Kalau seperti itu agama adanya, maka wajarkah agama itu diikutsertakan dalam pengelolaan pertambangan? Ini akan kita temukan jawaban dalam sesi ini. Saudara dan saudariku terkasih, setelah saya memberikan pengertian tentang agama, kemudian saya akan memberikan beberapa komentar penting tentang hal ini. Maka mari kita melihat pengertian agama pertama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Saudara-saudari, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Istilah agama sendiri adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa Sanskerta, yakni agama, yang berarti tradisi. Istilah asing lainnya yang mempunyai pengertian sama dengan agama adalah religi, yang berasal dari kata bahasa Latin religio dan berakar pada kata kerja religere yang memiliki arti mengikat kembali. Mengikat di sini maksudnya adalah dengan bereligi, maka seseorang akan mengikat dirinya kepada Tuhan. Arti atau pengertian agama yang sangat indah di sini, saudara-saudari, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang berikut kita melihat pengertian agama menurut para ahli. Yang pertama, Emil Durkheim. Agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci, ini kalimat penting, dan menyatukan semua penganutnya dalam suatu komunitas moral yang dinamakan dengan umat. Kemudian yang kedua, Profesor Dr. M. Karya. Agama adalah keyakinan adanya suatu kekuatan supranatural yang mengatur dan menciptakan alam dan isinya. Yang ketiga, H. Munawar. Agama adalah perlibatan yang merupakan tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan kekuatan supranatural tersebut sebagai konsekuensi atas pengakuannya. Keempat, Hendro Puspito. Agama adalah sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dan alam semesta yang berkaitan dengan keyakinan. Dan yang kelima, Japi Pelokirt. Saya ulangi,
Japi Pelokil. Agama adalah percaya adanya Tuhan yang Maha Esa dan hukum-hukumnya. Inilah saudara-saudariku terkasih, pengertian agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga pandangan-pandangan yang begitu indah dari beberapa ahli. Maka saudara-saudariku terkasih, bagian berikutnya adalah saya mau memberikan beberapa komentar penting tentang keputusan ini berkaitan dengan agama. Yang pertama, setelah melihat pengertian agama ini, maka wajarkah agama itu dicampur adukan dengan urusan bisnis? Apalagi berhubungan dengan pertambangan? Ini menjadi sebuah pertanyaan, komentar tapi sekaligus menjadi pertanyaan bagi kita. Agama itu begitu luhur, begitu suci karena mengatur relasi manusia dengan Sang Pencipta. Maka wajarkan di sana agama itu dicampur adukan dengan urusan bisnis. Karena pertambangan itu berhubungan dengan dunia bisnis. Wajarkah di dalam agama itu diatur tata ibadah para penganut atau para pengikut agama itu? Kemudian sekarang ini agama itu sudah dimasukkan unsur bisnis di dalam. Bagaimana kondisi yang akan terjadi selanjutnya nanti? Ini menjadi sebuah komentar, tapi sekaligus menjadi pertanyaan bagi kita. Wajarkah agama itu dilibatkan dalam dunia pertambangan? Setelah melihat kajian atau di sana rumusan begitu indah dan penting tentang apa itu agama sesungguhnya. Maka saudara-saudari, ketika orang berkumpul nanti di rumah ibadah, bukan lagi berbicara tentang iman dan kitab suci agamanya, tapi yang mereka bicarakan di sana adalah berapa keuntungan yang sudah diperoleh. Ini wajar, ini lumrah. Sebuah usaha, sebuah bisnis yang sudah dijalankan, tentu orang akan berbicara tentang laba atau keuntungan yang sudah diperoleh. Maka kita akan lihat nanti, kita akan temukan realitas yang ada. Orang berkumpul di rumah ibadat bukan lagi berdoa, membahas tentang iman dan kitab sucinya untuk para penganut atau para pengikutnya, tapi orang justru berkumpul di sana untuk berbicara mengenai berapa keuntungan yang sudah diperoleh. Selanjutnya saudara-saudari, kalau ada keuntungan, maka pasti ada orang yang mengurus. Ada badan pengurusnya di sana. Dan saya yakin dan juga saudara-saudari semua pasti juga akan meyakini bahwa di sana pasti akan terjadi perebutan kedudukan. Sekarang mereka ini yang menjadi pengurus, maka periode berikutnya harus kita yang naik menjadi pengurusnya. Maka di sana saudara-saudariku terkasih, pasti akan terjadi persaingan tidak sehat dalam tubuh agama itu sendiri. Maka yakinlah dengan persaingan tidak sehat ini bisa saja terjadi perpecahan antara si A dan si B, atau bisa saja terbangun di sana sebuah gap antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Ini pasti akan terjadi karena ini berbicara tentang uang. Yang namanya berbicara tentang uang, pasti ada hal yang tidak enaknya di dalamnya. Nah, saudara-saudariku terkasih, selanjutnya hal ini pasti mendatangkan suasana yang tidak baik lagi. Karena orang sudah berbicara tentang duit, sudah berbicara tentang keuntungan, orang sudah memperebutkan kedudukan atau posisi tersebut. Hal ini pasti akan terjadi. Ini sesuatu yang tidak dapat kita sangkal. Hal yang sederhana bisa kita lihat saudara-saudari. Abang dan kakak kandung yang memiliki satu bapak dan satu mama saja, gara-gara harta orang bunuh-bunuhan itu terjadi. Dan ini menjadi sesuatu yang tidak dirahasiakan lagi.
abang dan kakak kandung dalam rumah bisa saling membunuh gara-gara memperebutkan harta warisan dari orang tua. Apalagi di dalam kelompok agama ini tidak ada hubungan darah apapun, maka pasti akan terjadi gesekan-gesekan di sana dan di sini. Ini pasti akan terjadi, saudara-saudari terkasih. Nah, komentar saya yang kedua, apakah tidak ada orang-orang di sekitar Jokowi yang melakukan kajian terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan ini? Apakah tidak ada? Tidak adakah badan di sana yang membuat kajian terlebih dahulu? Karena apa, saudara-saudari? Keputusan ini atau kebijakan ini punya konsekuensi terhadap masyarakat Indonesia yang begitu besar jumlahnya, yang berada di setiap pulau dari Sabang sampai ke Merauke. Maka apakah tidak ada badan, tidak ada orang yang mengkaji terlebih dahulu apa keuntungan atau apa kekuatan dan kelemahan dari kebijakan atau keputusan itu? Sehingga agama harus dilibatkan di dalam dunia pertambangan ini. Kemudian komentar saya yang ketiga, tidak adakah undang-undang yang mengatur bahwa seorang presiden yang dengan masa jabatan yang tidak lama lagi berakhir, masihkah diperbolehkan membuat sebuah keputusan yang berdampak besar? Apakah kita Indonesia ini tidak punya undang-undang tentang itu? Bahwa seorang presiden yang masa jabatannya tidak lama lagi masih bolehkah membuat kebijakan-kebijakan atau membuat keputusan-keputusan? Oke lah, kalau keputusan-keputusan itu bersifat atau dalam skala kecil dan dalam jangka waktu pendek. Keputusan yang dilakukan di sini adalah mencakup seluruh rakyat Indonesia. Kemudian ini jangka waktu panjang. Apakah tidak ada Indonesia punya undang-undang tentang itu? Atau presiden itu boleh saja misalnya besok hari terakhir masa jabatan, masih bolehkah hari ini dia membuat sebuah keputusan atau kebijakan yang berdampak bagi banyak orang dan itu akan berdampak pada waktu-waktu yang akan datang? Saudara-saudariku terkasih, kalau seandainya kita belum punya undang-undang tentang ini, maka ini perlu kita pikirkan bersama. Sehingga seorang presiden yang dengan masa jabatan yang tidak lama lagi, tidak lagi mengambil keputusan tertentu yang berdampak pada masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, di manakah ormas-ormas keagamaan yang selama ini jika sesuatu hal selalu mengatakan haram dan haram, tapi terhadap hal ini semua bungkam? Di mana ormas-ormas itu? Apakah karena ini ada keuntungan maka semua tidak berbicara? Semua tidak angkat bicara lagi. Sementara pada waktu-waktu sebelumnya, kalau ada terjadi sesuatu hal begitu vokal, itu haram, itu tidak dibenarkan menurut kitab suci dan lain sebagainya. Kemana kelompok-kelompok itu? Kenapa tidak angkat suara di sini? Tidak berbicara di sini. Apakah karena keuntungan maka kita tidak berbicara hanya dalam hal-hal tertentu? Kita berbicara berkuar-kuar kita di sana menentang bahwa itu haram. Itu haram. Tapi dalam kondisi ini tidak ada yang angkat bicara. Maka saudara-saudariku terkasih, mari kita sebagai kaum intelektual, kaum terpelajar, kita harus melakukan kajian yang lebih baik tentang keputusan ini. Karena apa? Ini berhubungan dengan ormas keagamaan. Kalau tadi keputusan ini tidak disangkut pautkan dengan ormas keagamaan, barangkali itu wajar-wajar saja, sah-sah saja. Ini berhubungan dengan ormas keagamaan. Kita ketahui bahwa agama itu sendiri adalah sebuah jalan bagi para penganut atau para pemeluk
untuk semakin beriman secara teratur dan semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sekarang agama sudah dimasukkan ke dalam bagian bisnis, berhubungan dengan uang, duit. Maka apa yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang? Demikianlah saudara-saudariku terkasih, sedikit kajian untuk tema atau judul ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.